Oke. Bapak Ibu, izin apakah di device-nya masing-masing suara saya terdengar jelas atau putus-putus mungkin? Dengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Em, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh Montessori School Community untuk sharing terkait dengan beberapa instrumen screening yang sudah standar, namun memang belum masih banyak yang mengetahui dan yang paling penting adalah instrumen ini bisa digunakan oleh guru. Jadi pada cerita awalnya itu instrumen ini memang didesain untuk guru untuk memberikan screening awal apakah seorang anak itu punya risiko punya masalah bahasa atau punya masalah bahasa tulis gitu ya. Jadi apakah punya risiko untuk punya problem membaca dan menulis. Nah, ini disesuaikan untuk standar anak-anak Indonesia. Jadi ini digunakan untuk penutur bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu anak-anaknya bilingual itu juga nggak ada masalah gitu ya. Asalkan bilingualnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, tadi saya sudah dikenalkan oleh Miss Bani, jadi saya Reksi Taruna. Saya sebetulnya domisilinya itu di Pekanbaru, Riau. Jadi tahun ini saya pindah ke Jakarta. Sebenarnya tujuan awalnya adalah ingin melanjutkan studi lagi dan saya berpraktek di CMC Anak Kupik dan di Langkah Kecil Bermakna. Langkah Kecil Bermakna itu di Pulau Mas ya di Jakarta Timur. Oke, ini tadi sudah, dan kita masuk ke topik utama kita, Spoken and Written Language Screening Tools untuk anak-anak yang penutur bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa instrumen sebetulnya yang saya desain dan ini tentunya instrumen-instrumen ini sudah digunakan. Tapi memang saya tidak publish gitu ya. Jadi saya belum komersialkan ini. Kenapa? Karena instrumen ini sedang dalam pengembangan web. Jadi selama ini, 1 tahun belakangan ini, instrumen ini digunakan dalam bentuk manual. Jadi misalnya setelah guru atau profesional melakukan tes, itu biasanya untuk scoring dan analisanya bentuknya manual. Gitu ya. Jadi ada buku normanya untuk menentukan apakah skill yang kita asesmen itu sesuai dengan usia atau tidak. Nah, di tahun ini, seluruh instrumen yang sudah saya miliki itu akan dikonvert ke dalam bentuk web. Jadi misalnya ketika nanti kita selesai melakukan tes atau screening, maka nanti kita punya username dan password, kemudian kita masuk ke dalam web, dan nanti kita pilih instrumennya, instrumen apa yang telah kita berikan kepada anak, maka nanti skor atau hasil dari screening itu dimasukkan ke dalam web, dan nanti tinggal di-submit. Nah, ketika di-submit, maka akan keluar laporan screening pada masing-masing anak. Nah, laporan itu bentuknya dua. Satu, apakah keterampilannya sesuai usia atau enggak. Dan yang kedua adalah suggest terkait dengan pembelajaran atau program belajar apa yang tepat berdasarkan hasilnya. Gitu ya. Jadi makanya instrumen ini sebenarnya nggak banyak yang tahu, tetapi dia sudah digunakan di beberapa sekolah gitu ya, rutin 1 tahun belakangan ini. Yang pertama yang akan saya kenalkan adalah fungsi eksekutif atau executive function. Jadi mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah executive function atau fungsi eksekutif. Nah, ini adalah keterampilan, jadi sekumpulan ya, ada beberapa keterampilan proses mental yang memungkinkan seorang anak itu untuk meregulasi atau mengontrol gitu ya, dan mengarahkan perilaku mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, fungsi eksekutif ini sangat penting untuk pengambilan keputusan atau problem solving, untuk perencanaan, pemecahan masalah, serta mengontrol emosi dan atensi. Jadi simpelnya adalah executive function ini adalah pusat kontrol, pusat kendali perilaku dan kognitif kita.
Jadi mungkin Bapak Ibu di sekolah sering temukan ya anak-anak yang mungkin tes IQ-nya bagus, tetapi secara behavior dia kurang bagus. Atau secara atensi dia punya problem di sustain attention atau kemampuan dia untuk memusatkan perhatian. Tapi IQ-nya bagus, tapi nggak bisa belajar, nggak bisa berkelompok gitu ya. Nah, jadi intelijensi atau kognitif atau perilaku itu ada yang mengontrolnya. Namanya adalah executive function. Simpelnya begitu. Tapi kalau baca definisinya memang agak ribet gitu ya. Jadi kira-kira skala fungsi eksekutif anak ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tipikal, yang nggak ada masalah, atau anak-anak yang memang kita identifikasi punya masalah, atau yang kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Jadi yang perlu kita ingat adalah instrumen ini digunakan untuk mengukur pusat kontrol kognitif dan perilaku kita. Jadi kalau kita punya IQ yang bagus, gitu ya, kognitif kita bagus, gitu. Tapi kalau executive function kita rendah, ya kemampuan bagus tersebut performanya tidak akan tampak, gitu ya. Nah, ini untuk anak usia berapa? Ini kita gunakan untuk anak usia 4 sampai 12 tahun, sampai SD lah ya, gitu ya. Nah, jenis instrumennya bentuknya non-referent test. Bapak Ibu, tes itu jenisnya ada dua. Non-referent test dan kriteria referent test. Kalau alat yang masuk ke dalam kategori non-referent test, alat tersebut berguna untuk menentukan apakah keterampilan yang kita nilai sesuai atau tidak dengan norma atau kelompok usianya. Makanya ada hasil tes, misalnya kayak tes IQ ya, IQ-nya sekian sesuai dengan usianya. IQ-nya di atas rata-rata, berarti di atas usianya. Jadi semacam itu hasilnya nanti. Nah, kualifikasi penggunanya itu bisa psikolog, bisa terapis bicara, bisa guru gitu ya. Jadi untuk skala ini kita open ke beberapa profesional gitu ya, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa instrumen yang saya miliki memang eh, pembuatannya dilandasi dengan keinginan bahwa sekolah itu bisa mandiri untuk melakukan screening. Jadi tidak bergantung kepada satu atau beberapa profesional. Karena semakin sekolah punya kemandirian atau independensi gitu ya untuk melakukan screening secara objektif, maka kita akan bisa membantu anak lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi tidak feeling kayaknya anak ini bermasalah. Jadi nggak pakai kayaknya lagi gitu ya. Jadi kita harus memberikan sebuah justifikasi atau kesimpulan yang memang kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi bukan kayaknya dia ini deh, kayaknya itu deh. Ya, jadi bukan begitu lagi modelnya. Nah, dia instrumen ini punya dua jenis metode. Satu teacher rating dan satu lagi adalah parent rating scale. Jadi di dalam penggunaannya itu nanti orang tua atau guru itu memberikan rating ya terhadap keterampilan-keterampilan yang ditanyakan. Jadi misalnya apakah anak mampu menunggu giliran saat berbicara. Nanti ratingnya adalah uh, sangat jarang, gitu jarang, atau sering, atau sangat sering dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini cukup simpel dilakukan, gitu ya. Nah, hasil dari executive function ini karena dia bentuknya non-referent test, gitu ya, maka dia bisa menilai apakah kemampuan executive function ini sesuai atau enggak dengan kelompok usianya. Nah, fungsi eksekutif itu baik atau buruknya kemampuan ini bisa dijadikan sebagai prediktor. Misalnya, kalau executive functionnya lemah, biasanya kontrol atensinya jelek. Gitu ya. Kemudian memorinya tidak bagus. Pemecahan masalahnya juga tidak bagus. Gitu ya. Bahasa lisannya nggak bagus, bahasa tulisnya nggak bagus, dan komunikasi sosialnya bagus. Atau kurang bagus gitu ya, kalau seandainya dia tidak berkembang sesuai dengan usianya. Nah, executive function yang dinilai di sini itu ada beberapa keterampilan gitu ya, dan executive function ini
Yang fundamental itu ada 3. Satu namanya inhibitory control, yang kedua namanya working memory, dan yang ketiga adalah cognitive flexibility. Jadi skala fungsi eksekutif ini menilai 3 kemampuan dasar dari executive function. Inhibitory control itu apa, Pak? Inhibitory control, inhibitory itu artinya kemampuan meregulasi. Ya, apa yang diregulasi atau apa yang dikontrol? Yang pertama adalah atensi. Yang kedua adalah respon dari sebuah perilaku. Jadi misalnya anak-anak yang punya inhibitory control yang lemah, biasanya mereka sulit untuk mengabaikan distraksi pada saat mengerjakan tugas gitu ya. Fokusnya begitu pendek, kemudian impulsif. Jadi kalau bermain itu nggak bisa nunggu giliran, kemudian pada saat berbicara itu nggak bisa nunggu giliran gitu. Jadi dia sangat-sangat impulsif biasanya. Kemudian yang working memory itu adalah kemampuan memori kita untuk menahan informasi selama terjadi pembelajaran. Jadi kalau working memory-nya nggak bagus, ya tentu apa yang diterima tidak bisa diproses dengan baik oleh kognitif. Nah, baik atau tidaknya inhibitory control dan working memory itu nanti akan mempengaruhi yang namanya cognitive flexibility. Apa itu cognitive flexibility? Kemampuan kognitif itu secara fleksibel ketika dihadapkan dengan sebuah masalah. Misalnya, ketika dia punya problem, dia biasanya melakukan solusi A. Jadi ketika solusi A itu tidak berhasil, maka dia akan cari solusi B. Atau biasanya kalau pada saat anak-anak bermain, mungkin Bapak Ibu yang di preschool sering lihat ya. Jadi kalau mereka main sama kelompoknya, temennya nggak bisa masang puzzle, maka nanti dia akan bilang, kamu caranya kayak gini aja gitu. Jadi dia ngajarin temannya. Itu namanya cognitive flexibility, gitu ya. Nah, kalau inhibitory control dan working memory itu nggak bagus, maka cognitive flexibility-nya runtuh dan decision making-nya lemah. Sekalipun tes IQ-nya bagus. Oke? Jadi IQ itu dikontrol fungsinya oleh si executive function. Makanya di banyak penelitian, misalnya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Anak-anak yang punya ADHD, yang pure ADHD, itu biasanya punya profile full IQ yang bagus. Kecuali mereka punya comorbid atau masalah penyerta. Tapi ketika ADHD ini terjadi secara tunggal, itu kognitifnya oke. Kecuali working memory dan processing speed-nya nggak bagus. Nah, ADHD, problem utamanya adalah executive function. Makanya dia ada impulsivitas gitu ya, tidak bisa mengontrol atensi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi IQ bagus itu sebenarnya bisa jadi performa anaknya nggak bagus, ya karena ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Nanti kalau Bapak Ibu yang ketemu kasus kayak gitu, IQ-nya bagus katanya gitu ya berdasarkan tes, tapi kok belajar nggak bisa gitu ya, boleh nanti sharingnya. Oke, setiap instrumen tes itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebuah instrumen yang dikatakan standar harus memiliki 3 properti, 3 atribut. Yang pertama, harus ada analisis item. Apakah item-item yang dibuat di instrumen ini dapat membedakan orang yang punya kemampuan eksekutif baik versus tidak baik. Nah, kalau sebuah instrumen tidak punya tidak ada analisis item ya, maka bisa saja instrumen atau item yang ada pada tes ini nggak bisa membedakan yang punya performa baik dengan yang tidak. Otomatis akibatnya adalah instrumen ini menyesatkan gitu lah ya. Kemudian validitas konstruk. Ya, mungkin saya nggak akan go into detail karena ini statistik banget gitu ya. Dan reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Bukti bahwa instrumen ini mampu menghasilkan kesimpulan yang reliable. Reliable artinya konsisten. Jangan sampai hari ini dites, minggu depan udah beda hasilnya. Berarti itu menyesatkan. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh formnya gitu ya. Jadi ada
beberapa subtes yang mungkin bisa, mungkin ini terlalu kecil ya, saya coba gedein dulu. Ya, mudah-mudahan nanti ketika dilihat nggak pecah ya. Ya, ini ya, jadi ada interference control, response inhibition, working memory, cognitive flexibility, dan full executive function. Jadi ini bisa digunakan oleh psikolog, terapis bicara gitu ya, ataupun guru yang memang sudah melewati proses pelatihannya gitu. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian kita coba bergeser ke berikutnya. Oke, yang kedua adalah skala fungsi komunikasi anak. Em, Seringkali, biasanya kalau di preschool itu, hal pertama yang simple banget diobservasi adalah kemampuan anak itu untuk melakukan percakapan baik atau tidak. Karena kalau percakapannya tidak baik, bisa saja itu menjadi manifestasi dari lemahnya kemampuan bahasa atau bicaranya. Jadi saya, kalau ketemu klien, saya nggak akan lakukan tes bahasa duluan. Saya harus buktikan dulu percakapannya bermasalah atau enggak. Kalau percakapannya bermasalah, baru saya tes bahasa, salah satunya. Gitu ya. Karena nggak bisa ujuk-ujuk tes bahasa. Untuk apa tes bahasa? Emangnya kalau bahasa normal, anaknya bisa melakukan percakapan? Enggak juga. Gitu ya. Jadi, em, bahasa yang normal itu tidak menjadi jaminan anak bisa melakukan percakapan. Contohnya apa? Asperger. Bahasanya itu normal, tapi komunikasi sosialnya nggak bagus. Ya, jadi kita nggak bisa berpikir bahwa bahasa itu menjadi variabel tunggal atau kemampuan tunggal yang nanti bisa membuat anak komunikasi. Enggak, cuman salah satu. Ya, makanya banyak anak-anak ABK itu yang dia kalau disuruh menamai gambar-gambar itu bisa, tapi nggak mau komunikasi. Gitu ya. Nah, kira-kira itu problemnya. Nah, instrumen ini mengukur tiga kemampuan: assertive communication, responsive communication, dan kemampuan percakapan. Assertive communication itu adalah kemampuan untuk anak menyampaikan pikiran atau kebutuhannya. Biasanya ketika dia pengen komunikasi, biasanya dia akan melakukan attention dulu. Attention di sini maksudnya dia menarik perhatian lawan bicaranya. Kira-kira dia punya kemampuan itu atau enggak? Gitu ya. Kan biasanya kalau kita ngobrol sama orang, memulai percakapan kan kita manggil nama orangnya dulu ya, atau ada gestur dulu gitu ya. Nah, itu namanya attention kalau di komunikasi. Atau request. Ketika dia butuh sesuatu, dia melakukan request atau enggak. Ketika dia butuh bantuan, dia menyampaikannya atau enggak. Ketika dia eh, tidak menyukai sesuatu, dia protes atau enggak. Atau dia protes dengan cara menyakiti dirinya. Atau tantrum. Anak kalau mau sesuatu, request. Request itu adalah assertive communication. Tapi kalau dia nggak dapet, apakah dia menyampaikan requestnya dengan cara tantrum, atau dia sampaikan secara lisan, dibujuk misalnya ibunya gitu. Responsive communication. Kemampuan anak untuk merespon ajakan komunikasi dari guru atau orang tua. Asertif, anaknya yang ngungkapin, ya sesuai dengan fungsi-fungsi tadi: attention, request, memberikan instruksi kepada orang lain, memberikan informasi kepada orang lain, meminta klarifikasi. Ibu tadi ngomong apa? Itu namanya klarifikasi. Jadi kita menilai komunikasi itu nggak hanya dari vocabnya berapa gitu. Bedanya ya. Soalnya nggak terlalu jelas. Aja.
Oke, kalau responsif, communication kemampuannya untuk merespon ajakan komunikasi dari orang lain. Pada saat asertifnya tinggi, tapi respon komunikasinya rendah, ada gap, biasanya anak itu banyak bicara, tapi nggak bisa diajak komunikasi. Tapi dia mau komunikasi, pokoknya dia tuh ngomong sesuai dengan maunya dia. Tapi kalau kita ajak komunikasi, dia nggak mau. Gitu. Jadi dia hanya berkomunikasi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau orang lain ngajak dia komunikasi, dia nggak begitu respon. Ada gap di situ sehingga nggak bisa komunikasi dua arah. Jadi bahkan sampai hari ini pun, saya tadi habis PTC, Parent Therapist Conference dengan orang tua yang selesai saya assessment, atau ada beberapa pasien baru, itu selalu keluhannya anak saya belum bisa komunikasi dua arah. Pertanyaannya kenapa dia nggak bisa komunikasi dua arah? Itu yang harus saya jawab. Yang harus Bapak Ibu jawab. Kenapa anak nggak bisa komunikasi dua arah? Nggak bisa kita bilang, ya karena bahasanya rendah. Bahasa bukan variabel tunggal. Kita harus cek dulu apakah asertif dan responsifnya setara atau enggak. Kalau dia nggak setara, tidak akan terjadi yang namanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu adalah proses di mana saya ngomong sesuatu kepada Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu menanggapi atau menyampaikan sesuatu ke saya mampu memahami itu. Kalau saya maunya ngomong doang, nggak mau dengerin, ya nggak ada komunikasi di situ. Banyak ya orang dewasa kayak gitu ya, maunya ngomong doang, tapi nggak bisa dengerin. Ya, komunikasi tidak terjalin. Dan kemampuan percakapan. Kemampuan percakapan di sini yang dinilai itu adalah apakah ketika komunikasi dia mempertahankan kontak mata atau enggak. Apakah personal space-nya bagus atau enggak. Personal space itu adalah jarak antara anak dan lawan bicaranya. Gitu. Kan nggak mungkin ya kita baru kenal orang, dekat banget mukanya sama muka kita, kalau ngomong kan nggak mungkin. Itu adalah kemampuan soft skill dari percakapan yang akan kita nilai. Makanya saya selalu bilang bahwa meluluskan anak terapis bicara itu bukan karena bahasa bicaranya normal, tapi karena dia bisa melakukan percakapan. Bahasa yang normal tidak menjadi jaminan dia bisa melakukan percakapan. Makanya di sini adalah step pertama yang saya pikir uh, bisa Bapak Ibu guru lakukan di tempatnya masing-masing untuk menilai kemampuan percakapannya baik atau enggak. Kalau nggak baik, nah maka nanti baru di-refer. Kenapa sih nggak bagus gitu ya? Apakah ada kemampuan bahasanya jelek, dan lain-lain. Bisa nggak fungsi komunikasi ini jelek, misalnya setelah di screening ternyata jelek. Bisa nggak jeleknya gara-gara executive function? Bisa. Misalnya anaknya impulsif. Biasanya kalau anak-anak impulsif atau executive functionnya bagian inhibitory controlnya itu lemah, kan ciri-cirinya biasanya mereka impulsif. Baik di dalam perilaku, motorik, atau pada saat berbicara. Anak-anak dengan inhibitory control yang lemah punya kecenderungan untuk memiliki asertif komunikasi yang tinggi, tapi dia kurang responsif kalau kita ajak ngobrol. Gitu ya. Jadi, bisa nggak komunikasinya jelek gara-gara executive function deficit? Ya bisa. Makanya nanti ada integrasi antara satu tes dengan tes yang lain. Ini untuk usia berapa? Usia 3 tahun sampai 8 tahun. Gitu ya. Jadi jenis instrumennya bentuknya non-referent test. Jadi bentuk hasilnya adalah apakah fungsi komunikasi sesuai usia atau enggak. Kualifikasinya, karena ini bentuknya screening, jadi bisa dilakukan oleh siapa saja yang telah mengikuti pelatihan. Sama teacher rating atau parent rating. Gitu ya. Ini maksudnya adalah kita, misalnya nih, Bapak Ibu sudah ikut training penggunaan alatnya. Kemudian mau pakai ini. Nah, itu caranya lembaran ini diberikan ke teachernya atau orang tuanya. Nah, di beberapa sekolah biasanya ada yang agak berbeda. Misalnya orang tuanya itu sibuk banget semuanya, mulai dari bapak dan ibunya. Jadi nggak mungkin ngisi. Jadi kayaknya kalau dihitung-hitung durasinya
guru lebih sering ketemu dan berinteraksi dengan anak ketimbang si orang tuanya. Jadi saya ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Jadi parent rating nggak dipakai, yang akhirnya yang merating adalah guru. Nah, itu dinamika masing-masing sekolah ya, disesuaikan saja. Nah, fungsi komunikasi, baik atau nggak bagusnya, itu dapat kita gunakan sebagai prediktor beberapa keterampilan. Kalau fungsi komunikasinya nggak bagus, tentu komunikasi sosialnya jelek. Kalau fungsi komunikasinya nggak bagus, tentu interaksinya nggak akan bagus. Kalau fungsi komunikasinya nggak bagus, tentu kemampuan berkelompoknya nggak akan bagus. Kalau fungsi komunikasinya nggak bagus, tentu symbolic play-nya nggak bagus. Symbolic play ini maksudnya pretend play ya. Beda dengan functional play. Functional play memainkan benda sesuai fungsi. Kalau symbolic play ini adalah bermain secara simbolis. Misalnya dia pura-pura nelfon tapi pakai remote AC gitu ya. Jadi kira-kira ada replacement terkait dengan objek gitu. Propertinya di sini lengkap, sudah dilakukan analisis item, validitas konstruk, dan reliabilitas. Gitu ya. Kemudian tes praliterasi Indonesia. Oke, tes praliterasi. Apa yang dites? Yang dites itu adalah prasyarat. Prasyarat agar anak bisa membaca, menulis, dan aritmatik, berhitung. Bapak Ibu, tidak ada tes membaca untuk anak prasekolah, itu tidak ada. Mau nyari di negara manapun nggak ada. Tidak ada anak disuruh, nih bacaan coba kamu baca, itu nggak ada untuk anak TK. Oke, di negara manapun nggak ada. Coba cari instrumen tes dari luar negeri, tes membaca dan menulis untuk anak preschool itu tidak akan pernah ada. Jadi kalau tiba-tiba kita punya, itu dipertanyakan. Nah, kenapa saya buat instrumen ini? Ada latar belakangnya. Bapak Ibu mungkin familiar dengan istilah disleksia ya. Anak-anak dengan gangguan membaca dan kemampuan menulis gitu ya. Jadi, anak-anak dengan gangguan belajar atau terminologinya specific learning disorder atau gangguan belajar spesifik, itu biasanya profile IQ-nya cenderung untuk bagus atau tidak di bawah 70 Pak, gitu ya. Di luar negeri, penegakan diagnosis disleksia resminya boleh diberikan pada usia sekolah dasar. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu kan setiap anak tuh dijamin, di negara Amerika misalnya, ada jaminan bahwa terapinya gratis. Gitu ya. Nah, tetapi diagnosisnya harus benar. Jadi didiagnosis dulu supaya bukti laporan diagnosis itu menjadi tiket untuk orang tua meminta akomodasi ke pemerintah. Di luar negeri begitu. Kalau nggak ada laporan diagnosis, misalnya kita cuma bilang, anaknya disleksia terapi aja ya. Di luar negeri nggak ada tuh yang begitu. Jadi lembaran laporan diagnosis itu adalah tiket yang harus dimiliki oleh orang tua agar dia bisa meminta akomodasi kepada sekolah dan pemerintah. Di kita kan agak berbeda, gitu ya. Nah, di beberapa penelitian banyak dijelaskan bahwa iya, kita tahu bahwa diagnosis disleksia itu baru boleh ditegakkan di SD. Tetapi di negara maju itu juga banyak laporan bahwa kalau baru ditemukan di SD itu udah terlambat katanya. Udah berat kasusnya. Kenapa? Karena low self-esteem. Jadi selama pendidikan anak merasa gagal. Jadi kegagalan yang dihadapi setiap hari. Bangun tidur, mau pergi sekolah, suruh baca lagi nih kayaknya gitu ya. Suruh nulis lagi nih kayaknya gitu. Kegagalan yang berulang menyebabkan dia punya self-esteem yang rendah. Makanya kadang anak-anak itu punya problem perilaku biasanya.
Jadi betul bahwa diagnosis disleksia itu resminya di sekolah dasar. Tetapi kalau kita baru temukannya di sekolah dasar, itu sudah terlambat. Jadi ada kontra ide di situ. Nah, sehingga muncullah ide, bisa nggak disleksia ini diprediksi pada saat preschool? Jawabannya adalah bisa. Kalau pada usia preschool ditemukan dia punya risiko gangguan membaca atau menulis, maka kita boleh sebut anak itu masuk ke dalam kelompok risiko, bukan disleksia. Nggak ada diagnosis disleksia untuk anak 3 tahun, 4 tahun itu nggak ada. Nggak boleh. Kan dia belum bisa baca. Tapi boleh kita sebutnya risiko. Jadi kita nulis itu risiko, bukan disleksia. Risiko gangguan baca. Atau risiko disleksia boleh. Makanya banyak juga penelitian yang bilang kalau early identification dan early intervention itu adalah gold standard agar nanti anak-anak itu bisa siap ketika sudah masuk SD. Jadi itu latar belakangnya. Nah, banyak sekali klien-klien saya itu ditemukannya malah di SD. Udah mau naik kelas 2 tuh biasanya tuh. Atau di kelas 2 tengah-tengah biasanya. Banyak kasus yang bentuk laporannya gini. Pada saat tes masuk sekolah, ya anak itu diterima karena siap masuk sekolah. Tiba-tiba mau akhir kelas 1 semester 2 itu, atau mau masuk kelas 2 atau semester 2 kelas 2 itu mulai struggle, mulai agak berbeda. Agak lambat daripada yang lainnya. Nah, saya sering dapatnya yang begitu tuh. Gitu ya. Ada juga yang sudah les membaca gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu kalau sekolahnya menggunakan fonik ya, itu foniknya nggak maju-maju biasanya. Nggak naik-naik foniknya. Padahal teman-teman yang lain naik. Gitu. Bapak Ibu akan lihat ya hal-hal yang kayak gitu. Nah, makanya poin penting di sini adalah early identification. Identifikasi itu secara dini. Bukan untuk menyatakan dia disleksia, tapi risiko. Kalau kita tahu dia berisiko, maka kita akan memberikan preventif. Gitu ya. Nah, jadi tes praliterasi ini adalah tes yang diberikan untuk anak-anak untuk menilai apakah dia siap belajar membaca, menulis, atau berhitung. Nah, tes ini, nah khusus tes ini itu bukan saya sendiri yang buat. Jadi ada saya, ada psikolog klinis. Jadi kami bertiga. Kalau yang pertama tadi, 1 sama 2 tadi itu saya sendiri yang buat. Gitu ya. Nah, Pak, berarti anaknya dites baca dong, atau harus membaca huruf? Enggak, di sini enggak ada yang namanya tes-tes huruf-hurufan. Pak, di sekolah kami itu anak belum dikenalkan huruf, bisa dites, bisa. Jadi dia tidak butuh syarat, dia sudah harus belajar huruf dulu. Mau pakai letter sounds atau phonik, kita enggak mengabaikan itu. Jadi yang dites di sini bukan hurufnya itu, bukan decoding skills ketika membaca, tapi prasyarat agar decoding atau membaca itu berkembang atau tidak. Gitu ya. Karena ini praliterasi, maka kita gunakan untuk anak paling kecil itu 4 tahun sampai 8. Sekali lagi, di dalam tes ini tidak ada huruf yang harus dibaca atau yang harus ditunjuk-tunjuk, itu nggak ada. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar phonological awareness, gitu ya. Jadi kalau phonological awareness-nya bagus, Bapak Ibu di sekolah drill ngajarin fonik, itu nggak akan naik foniknya. Gitu. Nah, ciri-ciri phonological awareness itu bermasalah biasanya anak-anak itu punya kesalahan di dalam produksi bicaranya. Jadi kadang bicara itu pelo gitu. Itu adalah tanda kalau phonological awareness-nya nggak bagus. Bapak Ibu kasih fonik khusus untuk dia, itu nggak akan naik foniknya. Ini terlepas dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Di bahasa Inggris juga sama. Makanya pada intervensi membaca pada disleksia, fonik itu tidak akan pernah diberikan saat phonological awareness-nya belum naik.
karena dia yang jadi sumber hambatan. Gitu. Kemudian rapid automatic naming ya, kemampuan membaca secara bukan membaca huruf ya, tapi menamai objek secara cepat. Dan phonological memory gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini adalah tes-tes yang kita buat. Nah, ini kualifikasi penggunanya sama ya, bisa multi profesi. Jadi nggak harus ke satu profesi gitu. Jadi karena di luar negeri guru itu melakukan screening masalahnya, gitu ya. Guru harus bisa melakukan screening. Jenis metodenya ini direct test. Jadi memang kita yang langsung ketemu anaknya. Kalau tadi kan orang tua memberikan rating atau guru. Kalau ini memang kita yang ngelakuin langsung satu lawan satu. Nggak boleh rame-rame. Anaknya berdua kita melakukan itu nggak boleh. Satu-satu tesnya. Gitu ya. Jadi ada analisis itemnya dan lain-lain. Nah, ini tes lainnya. Nah, tes-tes lain ini biasanya memang diperuntukkan hanya untuk terapis bicara saja. Itu yang ada di sini. Kayak tes pemahaman semantik atau tes kosakata reseptif, tes kosakata ekspresif, tes produksi bunyi bicara. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak murid yang produksi bunyi bicaranya kurang bagus gitu ya, maka kita akan melakukan tes ini. Nah, kalau ini saya buatnya bertiga juga, sama psikolog juga, ada Mbak Stella, yang ini bertiga juga, selebihnya saya sendiri. Gitu. Oke, itu Bapak Ibu mungkin presentasi singkat dari saya untuk pengenalan beberapa instrumen yang sudah digunakan di beberapa sekolah, tapi memang saya tidak sampai hari ini belum launching untuk di training ke profesional gitu ya, karena fokusnya saya masih di guru-guru dulu di sekolah-sekolah. Karena sembari menyiapkan websitenya. Oke, itu mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita diskusi kepada Miss Bani. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Reksi untuk pemaparannya. Wah, ternyata ada berbagai macam ya Pak Reksi ya untuk alat tesnya ini. Pak Reksi, mungkin nih Pak Reksi, bagi guru-guru di sini yang hadir nih sebagian besar adalah guru-guru, mungkin apakah boleh nih Pak Reksi dijelaskan gambaran secara umum buat guru-guru tahu nih bahwasanya indikator anak-anak yang memang memerlukan nih asesmen selanjutnya ini apa dan tahapannya dari sekolah atau guru ini kayak gimana agar mereka bisa mengakses nih asesmen-asesmen yang sudah dipaparkan oleh Pak Reksi. Oke, setiap sekolah itu punya keunikan ya, punya kelebihan, punya value yang tentu berbeda-beda dari sekolah-sekolah yang lainnya. Ada beberapa sekolah yang memang mereka punya instrumen sendiri, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Finland ya, Finland 3 gitu ya. Itu mengukur perkembangan 5 area perkembangan kalau nggak salah gitu ya. Tapi bentuknya adaptasi. Jadi dia dari luar negeri, ditranslasi, tapi normanya normal luar negeri. Itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Jadi kayak kita membandingkan anak kita dengan anak di Amerika. Jadi keluarlah hasil sesuai usia, tidak itu masalahnya gitu ya. Nah, biasanya hal pertama yang saya lakukan di beberapa sekolah adalah saya sama sekolah itu kerjasama untuk menggunakan instrumen ini. Nah, biasanya saya akan training guru biasanya. Jadi gurunya di training untuk menggunakan instrumen ini. Nah, kalau setelah di training maka diterapkan ke anak-anaknya. Nah, setelah guru melakukan atau menerapkan ke anak-anak yang ada di sekolah itu, maka hasilnya dibalikin ke saya untuk saya analisa dan scoring, nanti dikeluarkan hasilnya. Jadi bentuk manualnya sekarang masih begitu karena webnya belum belum ready gitu, tinggal beberapa persen lagi. Mudah-mudahan di 2 bulan ini kita udah launching webnya supaya di dalam proses pemberian hasil nggak perlu langsung ke saya karena setiap sekolah itu dikasih akun masing-masing gitu. Jadi misalnya di sekolah A punya akunnya username dan password, dan tinggal masukin. Dia tinggal keluar hasilnya gitu ya. Nah, kalau sekarang bentuknya manual, Miss Dani. Jadi dari sekolah dikirim ke saya hasilnya, nanti saya balikin hasilnya lagi. Gitu. Nah, indikator-indikator apa yang membutuhkan instrumen seperti ini? Yang pertama adalah anak-anak yang menunjukkan
kemampuan percakapan yang lebih rendah daripada yang lain. Agak berbeda nih percakapan. Karena percakapan sesuatu yang sangat simpel diamati. Gitu ya. Mudah sekali dilihat. Misalnya tadi ya asertif, dia kok kalau butuh sesuatu, kalau mau butuh bantuan kok kayaknya nggak ngomong ya. Kok kayaknya kalau dia maunya ngomong aja, tapi kalau saya ajak komunikasi kok kayaknya dia nggak begitu mengerti ya. Kok kayaknya dia nggak bisa komunikasi dua arah. Gitu. Nah, karena saya posisinya sebagai terapis bicara, biasanya saya akan mulai dari kasus itu. Jadi kalau percakapannya nggak bagus, saya akan asesmen kemampuan itu, dan kalau asesmen percakapannya nggak bagus hasilnya, maka nanti saya akan teruskan ke executive function, dan saya akan tes juga bahasanya. Gitu ya. Tapi, bisa nggak kita lihat dari indikator perilaku? Bisa. Misalnya, aku anaknya kalau berkelompok nggak bisa ya. Yang lain bisa join, pretend play, kok dia mainnya uh, bentuk play-nya masih paralel gitu ya. Masih main sendiri, nggak mau join. Atau kok anaknya cenderung impulsif. Kok anaknya cenderung untuk suka ngomong uh, kata-kata yang kurang baik. Kok anaknya agak nggak fokus atau sangat-sangat impulsif. Itu bisa menjadi indikator kita bisa memilih instrumen. Jadi kalau kita notice-nya perilaku, maka kita start dari executive function. Jadi tergantung sudut pandang sih sebenarnya. Jadi frame-nya begitu. Tapi karena saya sebagai terapis bicara yang datang ke saya ada anak-anak dengan problem komunikasi, maka saya start dari percakapan. Ketika percakapannya rendah, saya akan turunkan ke bawah tesnya. Kenapa rendah? Saya akan tes executive function, saya akan tes bahasa lebih detail lagi. Tapi kalau guru-guru melihat sebuah behavior yang lebih menonjol, ya maka kita akan mulai dari executive function. Jadi tergantung startnya dari mana. Jadi intinya dia terintegrasi. Tapi kalau sudah mau di atas 4 tahun atau 5 tahun, biasanya nanti saya akan tambahkan dengan tes praliterasi itu. Kira-kira begitu. Dan bisa nggak tiga-tiganya, kan ada 3 tadi ya, yang tes praliterasi, komunikasi, sama executive function itu bisa-bisa aja tiga-tiganya dikasih. Gitu ya. Gitu, Miss Ben. Baik, Pak Reksi. Terima kasih, Pak Reksi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Syafri Danita nih, Pak Reksi. Apa ciri-ciri umum anak yang lemah eksekutif fungsinya? Oke, pertanyaannya bagus ya. Ciri-cirinya berdasarkan domain. Ya, domain yang pertama itu adalah inhibitory control. Apa itu? Kemampuan anak untuk mengontrol atensinya sama perilakunya. Itu sudah jadi kata kunci tuh. Kontrol emosi dan kontrol perilaku. Jadi kalau kita bicaranya ciri-ciri, nah ciri-ciri tergantung. Kalau kontrol atensinya rendah, anaknya fokusnya nggak bagus. Kalau diajak ngobrol, suka tidak bisa mempertahankan topik biasanya. Topik itu berganti-ganti. Atau kalau lagi ngerjain tugas tuh sering nggak fokus atau gampang terdistraksi. Misal lagi ngerjain worksheet, terus tiba-tiba ada temen yang lewat, terus dia ikut-ikutan main, jadi tinggalin worksheetnya. Gitu. Itu kalau kontrol atensi. Yang kedua itu adalah kontrol perilaku. Anaknya cenderung untuk impulsif, nggak bisa nunggu giliran, agresif, sukanya ngomong terus, bertanya aja terus kerjanya. Gitu ya, itu kalau dia bisa verbal. Tapi kalau dia nggak bisa verbal, biasanya dia gerak-gerak terus aja. Jadi impulsivitas dan hiperaktif biasanya. Jadi anak ADHD, attention dan impulsivitas dan hiperaktivitas itu sumber masalahnya adalah si inhibitory control. Satu. Domain kedua, working memory. Anaknya suka pelupa. Jadi kalau kita bilang, coba bilang sama Miss Bani ya, kita nitip pesan, nanti dia bisa lupa tuh pesannya apa. Jadi dia nggak bisa menyampaikan pesan secara detail. Anaknya cenderung pelupa gitu ya. Dan biasanya barang-barangnya tuh disorganized, jadi banyak yang ketinggalan barang-barangnya, dia nggak tahu tempat barang-barang yang sudah disimpan sebelumnya dan seterusnya, gitu ya. Itu kalau bentuk working memory-nya adalah visual. Tapi kalau bentuk working memory-nya auditory, biasanya dia nggak begitu mengingat informasi yang kita sampaikan secara lisan. Dia anaknya cenderung untuk pelupa gitu.
Yang ketiga, cognitive flexibility. Jadi biasanya anak-anak itu kalau punya cognitive flexibility yang nggak bagus, dia cenderung untuk tidak memiliki kemampuan untuk mencari solusi alternatif dari sebuah masalah. Jadi misalnya ketika dia nggak bisa ngerjain sesuatu, dia langsung marah. Karena dia nggak, kognitifnya nggak begitu fleksibel. Kalau aku nggak bisa ngerjain, solusinya marah. Tapi dia nggak bisa berpikir alternatif lain. Misalnya kayak tanya ke guru gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi problem solvingnya nggak begitu bagus kalau kognitif flexibility-nya rendah. Kalau inhibitory control-nya rendah, otomatis working memory-nya ketarik rendah. Ketarik, jadi efeknya begitu. Nah, kalau inhibitory control rendah, sebagai efeknya working memory-nya juga performanya nggak bagus, dan kognitif flexibility juga nggak bagus. Sekalipun tes IQ-nya bagus. Apalagi tes IQ-nya nggak bagus. Gitu. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Reksi. Wah, seru banget ya dan mendalam nih Pak Reksi. Ini mungkin buat para member Montessori School Community nih, ini adalah suatu hal yang baru nih Pak Reksi. Jadinya perlu juga berproses untuk memahami nih eksekutif Istilahnya ya. functionnya seperti apa, istilah-istilahnya apa. Ini banyak sekali pertanyaan Pak Reksi. Dan mungkin Iya ini ya. ada sebagian pertanyaan yang hampir sama, khususnya kan nih, mungkin guru-guru maupun sekolah yang membutuhkan nih Pak Reksi assessment yang sudah Pak Reksi buat dan bisa diaplikasikan nih untuk screening awal di sekolah, mereka bisa mengaksesnya di mana serta pelatihannya. Oke, mungkin bisa hubungin email saya aja kali ya. Saya izin tuliskan, Boleh deh. ah, saya izin tuliskan di chat ya. Moga-moga emailnya nggak salah, soalnya masih ada beberapa ya. Terima kasih banyak Pak Reksi. Jadi Bapak Ibu pemilik sekolah, guru-guru atau para terapis yang sudah hadir di sini dan ingin belajar lebih dalam tentang instrumen-instrumen yang sudah disusun dan dibuat oleh Pak Reksi ini sebagai starting awal ya Pak Reksi ya. Untuk guru-guru di sekolah boleh banget langsung hubungi Pak Reksi via email. Nanti Pak Reksi akan membantu di sana. Oke Pak Reksi, karena banyak sekali. Ini saya izin memilih satu pertanyaan lagi ya Pak Reksi sebelum kita menuju ke preview Montessori School Community nih. Boleh. Ini Pak Reksi, pertanyaannya adalah ini ya, saya coba lihat Ibu siapa nih. Saya tinggal di pedesaan, banyak anak di sini yang kurang bisa diajak berbicara dua arah. Ada beberapa anak yang usianya 5-6 tahun, pengucapan kosakatanya juga belum jelas. Ada juga anak yang hanya berbicara kasar dan ketika diajak berbicara tidak menanggapi lebih. Sikapnya kurang sopan juga dan tidak bisa diam. Apa penyebab anak lemah eksekutif fungsinya dan apakah memang harus dibawa ke terapis wicara? Oke. Gini, ketika kita melihat sebuah problem perilaku, um, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, dan yang paling penting adalah setiap perilaku bisa jadi penyebabnya multi problem. Jadi tidak semerta-merta sebuah perilaku itu karena satu alasan. Saya kasih contoh. Ada anak berperilaku kasar dengan alasan dia butuh perhatian. Problemnya bukan executive function. Problemnya memang pure behavior. Jadi dia ngomong kasar, itu supaya dia mendapatkan teguran. Dan teguran itu adalah bentuk perhatian yang dia inginkan. Jadi semakin ditegur, itu semakin menjadi. Ada sebuah problem perilaku yang disebabkan oleh executive function deficit. Ya contohnya kayak itu ya, dia gerasa gerusuk, cenderung tidak bisa diam, dan lain-lain. Gitu ya. Dan ya tadi ngomong kasar. Nah ngomong kasar itu, kalau anak-anak udah ngomong kasar, dia bisa ngomong, tapi ngomongnya kasar. Kemungkinan besar ya itu juga banyak hal ya, bisa jadi karena contoh di rumah gitu ya, atau di lingkungan,
Atau mungkin memang kemampuan pragmatiknya yang kurang bagus. Kemampuan pragmatik itu adalah kemampuan memilih kata yang tepat untuk diucapkan. Jadi misalnya ngomong sama guru kan nggak mungkin, karena saya di Pekanbaru ya, jadi beberapa klien itu bilangnya kau. Kau itu kasar. Kalau anak ngomong ke guru pakai kau itu kasar. Gitu. Atau kamu. Kan nggak, katanya nggak tepat ya. Memang kata gantinya sih oke, tapi maksudnya kalau anak ngomong ke guru kata kamu itu kan kayaknya di beberapa culture mungkin itu tidak sesuai gitu ya. Ada juga sebuah problem perilaku berbasis sensoris processing disorder. Jadi kesimpulannya adalah setiap problem perilaku yang kita lihat itu tidak semata-mata karena satu hal. Jadi yang terjadi di kita itu adalah ketika kita melihat sebuah problem perilaku, kita itu cuma punya satu preferensi guidance. Saya kasih contoh. Setiap problem perilaku, kalau saya adalah seorang praktisi ABA, maka saya akan melihat sebuah perilaku itu based on behavior. Dan behavior itu punya fungsi. Kayak perilaku negatif terjadi gara-gara anaknya pengen caper, berarti attention. Setiap perilaku negatif gara-gara dia menginginkan sesuatu, tangible. Setiap perilaku negatif terjadi gara-gara dia punya escape behavior. Jadi kalau dikasih tugas atau sesuatu yang dia nggak sukai, dia menghindar. Nah, bentuk penghindaran itu biasa ditampilkan dengan perilaku yang berbeda. Kalau saya adalah orang yang punya satu guidance dan saya berpikir bahwa setiap behavior karena sensoris, maka setiap masalah perilaku saya akan jelaskan secara sensoris. Salah nggak? Nggak salah. Tapi tidak semua behavior based on sensoris. Jadi yang paling penting di sini adalah setiap perilaku diurai dulu. Oh, perilakunya begini ya. Oke, coba tes sensorisnya. Coba tes executive functionnya. Coba tes pragmatik bahasanya. Kalau memang behavior itu setelah dites ternyata gara-gara sensoris, maka treatmentnya sensoris. Jangan pakai TW treatmentnya. Nggak bisa TW ngerjain itu. Tapi kalau behavior itu ternyata, oh sensorisnya bagus kok. Executive functionnya bagus kok. Tapi kok pemilihan katanya kasar, ya ke TW. Jadi ada evidence dulu, ada bukti dulu kenapa perilaku itu nggak bagus. Based on sensoris kah? Based on behavior kah? Based on executive function kah? Atau based on language? Jadi treatmentnya sesuai dengan sumber masalah. Ada yang punya masalahnya di semuanya, ya udah berarti intervensinya barengan. Gitu ya. Poinnya itu. Ah, terima kasih Pak Reksi untuk jawabannya ya. Di sini Pak Reksi menyampaikan kalau kita harus banyak referensi ya Pak Reksi ya mengenai instrumen-instrumen ini. Jadi satu kasus itu nggak bisa hanya disimpulkan dengan satu instrumen. Iya, Apakah seperti betul. itu Pak Reksi? Betul. Jadi satu kasus tidak bisa hanya disimpulkan dengan satu instrumen. Oleh karena itu perlu banget ahli ya Pak Reksi ya, ahli yang memang membantu supporting untuk asesmen ini dengan beragam instrumen. Nanti Bapak Ibu yang pengen banget dan dilanjut mengenai instrumen-instrumen untuk anak-anak di rumah ataupun anak-anak di sekolah yang membutuhkan bantuan dan ada kendala mengenai komunikasi, boleh banget nanti email ke Pak Reksi. Tapi tenang saja buat para member Montessori School Community, tidak usah khawatir karena kita akan belajar bareng-bareng setiap bulan bersama Pak Reksi. Jadi ibu-ibu di sini yang sekolahnya masih belum bergabung dengan MSC, boleh banget segera daftar. Pak Reksi, terima kasih banyak untuk waktunya, penjelasannya, dan pemaparannya. Ini karena waktu yang cukup singkat, jadinya kita belum bisa menjawab secara keseluruhan nih Pak Reksi, pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu yang ada di sini, jangan kemana-mana, karena saya izin untuk lanjut menjelaskan nih tentang Montessori School Community, komunitas sekolah yang fokus untuk melayani kesetaraan pemahaman Montessori. Jadi Montessori School saat ini fokusnya ada 3, yaitu yang pertama adalah kesehatan sekolah, kesehatan mental guru, dan kesetaraan pemahaman Montessori. Isinya yaitu menjadikan komunitas yang dapat memberikan wadah bantuan untuk mencapai kesetaraan pemahaman tentang Montessori
dalam aplikasinya di dalam sekolah tingkat anak usia dini. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sekolah dengan tingkatan anak usia dini, bisa TK, bisa RA, bisa PKBM ataupun sekolah khusus yang memang menangani anak-anak usia 0 sampai 6 tahun, boleh banget langsung bergabung dengan Montessori School Community. Apa saja kegiatannya? Apa saja kegiatannya dan keuntungannya bergabung bersama member ini? Yang pertama, kita akan ada private consult dengan edu konsultannya MHA. Jadi setiap bulan Bapak Ibu bisa sharing nih dengan edu konsultannya MHA selama 45 menit. Selain itu, seluruh guru Bapak Ibu yang ada di sekolah itu bisa mengikuti training yang ada di MSC. Salah satunya training sesi-sesi bersama Pak Reksi juga. Itu sekitar ada 4 kali. Lalu juga guru-guru maupun para leaders di grup bisa bertanya secara langsung di grup WA kapan saja nanti dari tim MSC akan membantu membalas. Selain itu juga akan ada promo-promo menarik, diskon-diskon di program MHA maupun MHA Bisnis sampai dengan 50%. Ini gambaran trainingnya sama coaching leadernya. Lalu ini adalah kurikulum pembelajarannya di 2025. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung nih di bulan Mei ini jangan khawatir karena Bapak Ibu nanti bisa mengakses kurikulum yang ada di 2026. Ini untuk grup para leaders, jadi kepala sekolah maupun perwakilan dari yayasan dan manajemen, mereka juga akan mendapatkan training dan coaching secara berkala setiap bulannya. Ini adalah topik-topik yang akan kita usung selama 2025. Ini juga training-training untuk guru, banyak sekali topik-topik mengenai Montessori dan pendidikan anak usia dini. Harapan kami dengan mengikuti training-training yang ada di MSC, Bapak Ibu, kepala sekolah, dan seluruh guru bisa mencapai kesetaraan pemahaman Montessori. Ada juga materi tentang pengaplikasian aparatus Montessori. Jadi pas banget buat Bapak Ibu yang sekolahnya mau berpindah ke Montessori, bisa banget belajar di sini. Ataupun Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menerapkan metode Montessori, juga bisa banget ikut karena materi-materi di sini sudah kami bangun, kami khususkan buat pendidikan anak usia dini. Dan juga untuk kita lihat ya sesi bersama Pak Reksi di tahun 2025 ini, kita ada di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Nanti akhir tahun kita akan menyusul judul-judulnya, kita akan berkenalan lebih dekat nih, pengenalan tentang anak berkebutuhan khusus untuk usia preschool. Jadi jangan dilewatkan sesi Pak Reksi selanjutnya di komunitas Montessori School Community. Segera bergabung, caranya sangat mudah sekali. Tinggal Bapak Ibu nanti bisa WA ke Miss Bani di nomor 08111582818. Lalu Bapak Ibu nanti perlu mengisi link yang kami sediakan dan bisa menyiapkan lampiran NIB, surat Kemenkumham, atau NPSN. Dan nanti ada beberapa surat juga yang harus disiapkan dengan bermatre, dan juga nanti akan kami kurasi terlebih dahulu, baru adanya biaya membership-nya. Untuk member MSC yang baru, kita akan memberikan nih papan nama keanggotaan, akrilik, dan sertifikat keanggotaan. Membership-nya di 2025 sangat terjangkau, yaitu 3,6 juta per tahun, atau kalau kita hitung 300.000 per bulan untuk seluruh guru dan kepala sekolah ya, belajar bareng-bareng kita di sini, training secara intensif. Nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, boleh banget tanya ke Miss Dani. Saat ini ada 47 sekolah di seluruh Indonesia yang sudah bergabung dengan MSC. Nanti yang belum, boleh banget menyusul. Ada mulai dari Aceh, ada juga di Bali, ada di Jogja, ada di Banyuwangi, ada di Jember, ada di Pandaan, dan dimanapun. Informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi Miss Bani.
Terima kasih Bapak Ibu, sesi pada sore hari ini sudah selesai. Kita boleh foto bersama, boleh membuka kameranya. Miss Bani nanti akan ambil fotonya ya. Sambil menunggu, yang lain buka kamera, ini saya izin menjawab. Ada pertanyaan, apakah kalau guru SD bisa? Mohon maaf, Ibu, untuk saat ini MSC berfokus pada pendidikan anak usia dini. Nanti kalau komunitasnya juga sudah dibuka, untuk sekolah tingkat dasar boleh bergabung ya bersama MSC ini. Oke, Bapak Ibu yang sudah membuka kamera, boleh banget menunjukkan pose terbaiknya. Saya izin mengambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Atas waktunya, sampai jumpa di sesi Montessori School Community selanjutnya, dan sampai jumpa dengan Pak Reksi tentunya hanya di Montessori School Community. Saya izin mengakhiri sesi kali ini dan pamit. Bye-bye. Terima Selamat sore. kasih. Terima Bye-bye kasih. semua. Terima kasih Pak Terima Reksi. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, Ibu. Terima kasih Bapak Miss Bani.